Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Kang Ohim Channel. Mudah-mudahan pemirsa dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat melaksanakan amaliyah di bulan suci Ramadan ini dengan maksimal. Kita akan berkunjung dan iktikaf di Masjid Al-Karomah Depok, Kabupaten Cirebon. Sekarang kita sudah memasuki jalan menuju ke Masjid Al-Karomah atau jalan desa. Di sini kita akan melintasi beberapa kawasan, baik itu perumahan, kemudian ada persawahan, kemudian kita akan melintasi juga lapang bola desa Depok. Sekarang kita akan menuju ke Masjid Al-Karomah Depok, di mana masjid ini merupakan masjid kuno yang dibangun pada sekitar abad ke-14 hingga ke abad ke-15 Masehi. Bisa jadi masa pendiriannya pada masa Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, atau bahkan sebelumnya kalau melihat zaman kejayaan dan Kesultanan Cirebon. Masjid ini dibangun oleh Syekh Pasir Raga. Syekh Pasir Raga adalah guru daripada Syekh Maujud yang masih dipercaya masih ada keturunan atau cucu daripada Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati dari Pangeran Trusmi. Jika merindukan suasana yang jauh dari kebisingan kota, coba datanglah ke Masjid Al-Karomah di Desa Depok, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon. Kesunyian Masjid Dua ini konon ampuh menghilangkan stres bagi mereka yang tengah menjalani hidup dalam kesusahan atau kerungkadan. Kesan asri dan teduh memang sangat terasa saat mengunjungi masjid ini. Masjid ini berada di tepi Sungai Jamblang dan dikelilingi pohon-pohon besar dan rindang. Sementara di depannya terdapat hamparan sawah hijau bak permadani. Komplek masjid ini membuat beberapa bangunan. Di salah satu sisi gerbang masuk ada kamar kecil dan tempat berwudu untuk pria dan wanita. Di sebelahnya ada halaman kosong yang bisa dijadikan halaman parkir kendaraan roda 2 dan tempat tinggal pengurus masjid. Di dalam halaman masjid terdapat bangunan seperti selasar. Ukurannya pun tidak sebesar bangunan masjid yang terdiri atas 3 bagian. Selasar menjadi tempat pertemuan dan peristirahatan mereka yang mengunjungi masjid ini. Tampak dari arsitektur yang ada di dalamnya, bangunan itu telah berusia ratusan tahun. Ada beberapa saka guru dan rangka yang terbuat dari kayu yang menopang bangunan. Di dalam komplek masjid juga terdapat ditemukan beberapa makam. Tidak jelas kapan dan bagaimana masjid yang sekilas memiliki kesamaan arsitektur dengan Masjid Merah di Panjunan dan Masjid Agung Sang Cipta Rasa ini. Namun, berdasarkan cerita yang berkembang di masyarakat setempat, masjid ini konon berdiri sekitar abad
ke-14 hingga abad ke-15 Masehi akhir. Berdasarkan cerita yang berkembang juga disebutkan kalau masjid tersebut mulanya hanya merupakan surau kecil sebagai tempat syiar agama Islam. Tokoh yang terkenal yang kemudian dipercaya sebagai sosok yang mendirikan Masjid Al-Karomah ini adalah Syekh Maujud dan Syekh Pasiraga. Kendati begitu, masih terdapat kesimpang siuran mengenai hubungan antara keduanya. Namun yang masyhur diceritakan bahwa Syekh Pasiraga merupakan guru dari Syekh Maujud, di mana Syekh Pasiraga juga merupakan cucu dari Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati dari Pangeran Trusmi. Selama belajar, pesan yang disampaikan juga hanya 3, yaitu ana banyu, ana iwak, ana endut, ana welut, ana sega, ana intip. Artinya, ada air, ada ikan, ada lumpur, ada belut, ada nasi, ada intip. Sampai sekarang dalam memaknai filosofi itu berbeda-beda. Tapi intinya kita harus sederhana dan istiqomah. Ungkap Pak Fanani yang sebagai juru kunci di Masjid Al-Karomah. Wilayah Desa Depok sendiri kemungkinan merupakan daerah yang menjadi tempat pertempuran antara Kesultanan Cirebon dengan Kerajaan Galuh, di mana Sungai Jamblang menjadi batas keduanya. Pasalnya, di Desa Depok ini terdapat sedikitnya 3 kompleks pemakaman. Saking banyaknya makam, bahkan disebutkan kalau jumlah makam yang ada lebih banyak dibanding jumlah penduduk Desa Depok sendiri. Dilihat dari struktur dan jenis bata yang digunakan, mengindikasikan kalau kompleks-kompleks pemakaman tersebut telah berusia ratusan tahun. Warga di sini juga tidak tahu siapa saja yang dikuburkan di sana dan apakah yang dikuburkan benar-benar manusia atau bukan. Bapak Fanani menyebutkan bahwa meskipun kajian akademik terkait Masjid Al-Karomah dan sosok pendiriannya masih minim, namun hal ini tidak membuat warga pusing. Warga justru sangat mendukung dalam upaya pelestarian warisan situs bersejarah tersebut. Bahkan tidak banyak orang dari berbagai daerah datang dan melakukan tirakat di masjid tersebut. Para musafir itu datang dengan beragam alasan, mulai dari masalah usaha, pekerjaan, keluarga, hingga utang piutang. Memang masjid ini biasa digunakan oleh orang-orang yang ingin menyepi dan mencari ketenangan batin. Biasanya mereka berdiam antara 1 minggu hingga 3 bulan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.